Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Kamis 11 Januari 2024 dengan headline berita pagi ini. Masyarakat di wilayah Kecamatan Wulanggitang diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Tekan biaya belangko IKTP, Dinas Dukcapil Kabupaten Sika buka layanan identitas kependudukan digital IKD bagi masyarakat. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Masyarakat di wilayah Kecamatan Wulanggitang diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan. Kepala Balai Pemantau Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara, Sakarias Gileraja, menghimbau warga di wilayah Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Himbauan ini disampaikan menyusul peningkatan status Gunung Lewotobi laki-laki dari level 3 siaga ke level 4 awas pada Selasa 9 Januari 2024 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sakarias Gileraja menjelaskan bahwa pergerakan material erupsi, khususnya abu vulkanik, cenderung ke arah timur laut menuju Larantuka. Oleh karena itu, warga di sekitar wilayah tersebut dihimbau untuk menggunakan masker dan pelindung mata guna menghindari dampak paparan abu vulkanik. Kita ikuti perkembangan dari awal letusan gunung ini. Dari awalnya itu material letusan Gunung Lewotobi laki-laki mengarah ke arah barat laut utara, kadang barat daya sehingga sempat masyarakat kabupaten ini merasakan dampaknya. Sekarang ketika terakhir di bulan Januari, letusan kemudian material itu berarah ke timur laut utara hingga kemarin teman-teman di Larantuka menerima dampak. Untuk letusan tadi malam yang terjadi itu masih ke arah utara timur laut, sehingga kita mengharapkan teman-teman atau masyarakat di keluarga kita yang berada di Larantuka dan bagian timur dari gunung, timur laut utara dari Gunung Lewotobi laki-laki bahkan sampai Tenggara untuk bisa menggunakan masker, karena abu vulkanik ini sangat berdampak pada pernapasan manusia dan iritasi pada mata, sehingga kalau bisa menggunakan pelindung mata juga. Selain itu, Arios menegaskan agar warga tidak melakukan aktivitas apapun di area dalam radius 4 km dari pusat erupsi dan area sektoral 5 km ke arah barat laut utara. Peringatan terkait potensi banjir lahar hujan pada sungai yang berhulu di puncak gunung juga disampaikan, terutama saat intensitas hujan tinggi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi juga telah merekomendasikan pengosongan Desa Dulipali di Kecamatan Ilebura yang berada di sektor barat laut utara, karena wilayah tersebut memiliki peluang besar terkena dampak aliran lahar dan lava dari Gunung Lewotobi. Berdasarkan kenaikan status itu kan ada rekomendasi yang kami berikan, radius 4 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi, dan ada yang sektoral 5 km ke arah barat laut utara. Itu yang berada di barat laut utara itu yakni Desa Dulipali. Jadi itu kami bikin sektoral seperti itu karena menurut interpretasi kami berdasarkan nota KRB itu akan dialiri lava, sehingga pergerakan lava itu mungkin menurut prediksi kami bisa mencapai 5 km dan daerah terdampak itu di sektoral di barat laut utara, sehingga kami menyampaikan rekomendasi kami kepada pihak pemerintah daerah Flores Timur untuk segera mengevakuasi penduduk Dulipali yang berada di sektoral 5 km ke arah barat laut dari pusat erupsi gunung api Lewotobi laki-laki tersebut. Untuk yang lain tetap 4 kilo, sambil kita menunggu perkembangan selanjutnya. Himbauan ini disampaikan dalam upaya mencegah potensi risiko dan melindungi keselamatan warga. Masyarakat di daerah terdampak erupsi Lewotobi diharapkan mematuhi petunjuk resmi dari pihak berwenang dan tetap tenang dalam menghadapi situasi yang berkembang. Arios Gileraja juga menegaskan tim pemantau terus memonitor aktivitas Gunung Lewotobi dan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada publik. RRI ND Lady Badin melaporkan.
Aksi solidaritas penggalangan donasi bagi korban erupsi Gunung Lewatobi oleh Forum Peduli Bencana Kabupaten ND resmi ditutup per Rabu 10 Januari 2024. Laporan Rosa Dalima. Pengumuman penutupan penggalangan aksi solidaritas terhadap korban terdampak erupsi Gunung Lewatobi ini disampaikan langsung oleh penanggung jawab Posko 1 Pelipus Kami. Kepada RRI Rabu sore, Lipus Kami menjelaskan aksi penggalangan donasi mulai dilaksanakan oleh relawan sejak Sabtu 6 Januari hingga Rabu 10 Januari 2024. Adapun bentuk aksi yang dilakukan yakni langsung terjun ke lapangan di beberapa titik lampu merah dalam kota ND, Pasar Mongawani, dan Pasar Wolowona. Selain itu juga aksi door-to-door melalui proposal ke dinas badan atau lembaga, serta perusahaan dan perorangan. Atas nama seluruh relawan dan Kepala RRI ND selaku penanggung jawab Posko 2, Lipus Kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan semua stakeholder terkait yang sudah ikut membantu. Pemerintah daerah Kabupaten ND dan dinas-dinas instansi terkait yang juga sudah dengan tulus memberikan bantuan untuk kelancaran kegiatan peduli erupsi Gunung Lewatobi Kabupaten Blutim dalam rangka juga meringankan beban para pengungsi yang sedang tertimpa bencana. Lipus Kami juga menyampaikan apresiasi kepada relawan yang telah tergabung dalam forum ini, mengingat forum sudah terbentuk sejak gempa Jogja dan akan terus menggalang aksi jika ada bencana yang terjadi. Dan keempat, tentu ini menjadi hal yang paling penting yang harus terus dilakukan oleh Forum Bencana Peduli ini Kabupaten ND ini, karena forum ini sudah dibentuk lama sekali sejak bencana gempa Jogja dan beberapa bencana yang kita sudah bantu, sehingga forum peduli ini dianggap penting karena ini berkaitan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyampaikan banyak sekali terima kasih kepada semua pihak dan terutama kepada sukarelawan-sukarelawati yang selama ini dengan senang hati dengan tulus membantu seluruh aktivitas penggalangan baik dana maupun material. Menyinggung soal penrompingan seluruh bantuan, Lipus Kami katakan sesuai rencana bantuan yang terkumpul akan disalurkan pada Minggu 14 Januari 2024. Adapun jenis bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan yang paling terdesak, yakni pembalut, pampers bayi, susu, dan sayur-sayuran. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Tekan biaya belangko kartu tanda penduduk elektronik (IKTP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sika buka layanan identitas kependudukan digital (IKD) bagi masyarakat. Laporan Suimam. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sika, Putu Bota, kepada RRI Rabu 10 Januari 2024 menuturkan program IKD ini diatur dari undang-undang yang memang untuk merepresentasikan transfer teknologi penggunaan dari manual ke digital yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak, blanko EKTP, serta penyelenggaraan IKD. Dijelaskan, dengan penyelenggaraan IKD ini banyak kemudahan yang diberikan karena di dalam IKD berisi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawe yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Ini kita harapkan bahwa warga penduduk pada umumnya memanfaatkan aplikasi dan teknologi ini karena sangat mudah, terus mudah dibawa kemana saja dan tidak mudah dicuri, tidak mudah disalahgunakan oleh siapapun yang punya maksud yang tidak baik. Dikatakan Putu, penerapan aplikasi IKD ini belum sepenuhnya dilakukan karena pihaknya masih fokus menyiapkan data pemilih pemula untuk pesta demokrasi nanti. Untuk saat ini memang kami masih depending dulu pelaksanaannya, tetapi sejauh yang bisa kami lakukan maka itu bisa kami berikan. Katakanlah ada warga yang datang ingin melakukan pengurusan KTP, pengganti elektriknya yang hilang atau rusak, itu sudah kami langsung lakukan pelayanan untuk install aplikasi
aplikasi IKD ini. Ini memang masih paralel target tetapi tidak menjadi bagian yang menjadi fokus karena kami masih menyiap data pemilih pemula untuk proses pesta demokrasi tanggal 14 nanti. Ia melanjutkan, untuk saat ini yang sudah menggunakan aplikasi identitas kependudukan digital sudah dimulai dari jajaran Dinas Dukcapil dan instansi Pemkab Sika. Kita beralih ke berita lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 146 tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 tanggal 27 Desember 2023, maka pemerintah telah menetapkan alokasi dana desa bagi 3.137 desa di Nusa Tenggara Timur. Laporan Veranda Garus. 111 desa diantaranya merupakan desa baru dengan total anggarannya di tahun 2024 sebesar 2,77 triliun. Angka tersebut naik sebanyak 3,25% dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,68 triliun. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Catur Arianto Widodo kepada RRI Rabu kemarin menjelaskan 111 desa baru ini tersebar di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Sika sebanyak 34 desa baru, Kabupaten Ngada sebanyak 55 desa baru, dan Kabupaten Timur Tengah Utara sebanyak 22 desa baru. Tentu saja penambahan desa baru ini dimaksudkan agar kemudian upaya untuk pembangunan desa dan juga untuk pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kabupaten-kabupaten tersebut dapat berjalan dengan lebih baik lagi di tahun 2024. Jika dibandingkan dari alokasi TKD tahun 2023 dan tahun 2024, ada beberapa kenaikan alokasi. Salah satunya kenaikan yang ada adalah kenaikan alokasi untuk tambahan pemekaran desa baru yang berada di 3 kabupaten tersebut. Alokasi dana untuk tiap desa di Nusa Tenggara Timur berkisar antara 600 juta hingga 1,6 miliar. Rata-rata menerima 900 juta rupiah. Ada prioritas utama penggunaan dana desa yakni untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana desa di tahun 2024 ini, kalau kita lihat itu terbagi menjadi 2, yaitu yang ditentukan penggunaannya atau earmark, yang utamanya dipakai untuk pemulihan ekonomi, antara lain untuk BLT, kemudian ketahanan pangan, baik nabati maupun hewani, dan juga pada penurunan stunting. Dan juga digunakan untuk yang tidak ditentukan penggunaannya atau non-earmark. Ini biasanya digunakan sebagai langkah untuk pembangunan desa ya. Untuk tahun anggaran 2024, alokasi untuk Kabupaten Ngada mengalami kenaikan sebesar 42,3%. Kabupaten Sika sebesar 15,4% dan Kabupaten Timur Tengah Utara sebesar 13,4%. Dana desa tahun 2024 sebenarnya sudah bisa disalurkan, namun masih berproses di penetapan APBDes. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah menerima logistik pemilu dan melakukan penyortiran 5 surat suara pemilu 2024. Ropinus Wula selengkapnya melaporkan. Hal itu disampaikan anggota KPUD Nagekeo Divisi Hukum dan Pengawasan Franciscus Huber Vaso dalam dialog interaktif bersama RRI pada Rabu 10 Januari 2024. Franciscus mengatakan kesiapan dari sisi logistik untuk pemilu 2024 mendatang KPU Nagekeo dari tanggal 11 Desember 2023. Tahap pertama KPU Nagekeo telah menerima 3 jenis surat suara, yakni surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Pada tanggal 24 Desember 2023, KPU Nagekeo menerima surat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian pada tanggal 30 Desember, KPU Nagekeo kembali menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPD. Franciscus menjelaskan setelah menerima logistik pemilu khusus 5 jenis surat suara, Komisi Pemilihan Umum Daerah Nagekeo bersama masyarakat pada tanggal 20 sampai 23 Desember 2023 melakukan penyortiran surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Nagekeo. Kemudian surat suara untuk pemilihan Presiden dan anggota DPD penyortiran dilaksanakan pada tanggal 5
dan 6 Januari 2024. Lalu terhadap kelima jenis surat suara tersebut, KPU Kabupaten Nagekeo sudah melakukan sortir dan lipat surat suara tersebut. Itu yang dilaksanakan untuk surat suara DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Itu kita laksanakan dari tanggal 20 sampai 23 Desember 2023. Lalu untuk surat suara Presiden dan DPD, itu dilakukan penyortiran dan pelipatan itu di tanggal 5 sampai 6 Januari 2024 yang lalu. Dalam proses penyortiran itu kita menemukan dari 5 jenis surat suara tersebut ada yang mengalami rusak. Fransiskus mengatakan dalam proses penyortiran surat suara, Komisi Pemilihan Umum Nagekeo menemukan ada sejumlah surat suara mengalami kerusakan dengan rincian untuk jenis surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden terdapat ada 16. Surat suara untuk pemilihan DPD ada 9, surat suara untuk DPR RI ada 91, surat suara untuk DPRD Provinsi ada 393. Sementara surat suara untuk DPRD Kabupaten Nagekeo yang terdiri dari 3 dapil, yakni untuk dapil 1 ditemukan ada 27 lembar surat suara yang mengalami kerusakan, dapil 2 ditemukan ada 34 surat suara yang rusak, sementara di dapil 3 ditemukan ada 25 lembar surat suara yang rusak. Fransiskus menjelaskan dari hasil rekapitulasi untuk surat suara yang rusak, KPU Nagekeo telah menyampaikan ke KPU Provinsi sehingga dalam petunjuk teknis bahwa paling lambat tanggal 15 Januari 2024 KPU Nagekeo harus menyampaikan beberapa jenis surat suara yang rusak agar kemudian untuk bisa didistribusikan kembali. Untuk diketahui, total pemilih di Kabupaten Nagekeo yang telah ditetapkan dalam DPT sebanyak 119.724 pemilih. RRI Ender Firus Fula melaporkan. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.